Ya, ini video untuk di beberapa sosial media. Ini kalau YouTube addressnya di address opinion. Hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 ya. Di video ini akan membahas berbagai topik yang dimana opini di tengah masyarakat yang lagi ramai, yang lagi marak. Tetapi di sini saya tidak membahas tentang substansi permasalahannya. Saya mau membahas tentang pengantar daripada permasalahan tersebut, yaitu media. Media adalah sebuah wadah yang untuk mengantarkan suatu peristiwa ke tengah masyarakat. Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan oleh para reporter sebetulnya. Sebelumnya saya mau sharingkan dulu bahwa banyak sekali istilah zaman sekarang, orang bilang news anchor, jurnalistik dan lain sebagainya. Itu sebetulnya pada kata dasarnya adalah pewarta, wartawan. Jadi ndak ada sebetulnya urusan si ini lain, jurnalistik lain, wartawan lain, enggak. Aslinya begitu di dalam ilmu dasar reporter. Banyak sekali sekarang istilah eksklusif digunakan di dalam berita-berita yang sedang viral akhir-akhir ini. Saya tidak peduli itu berita apa, tetapi menggunakan kosakata eksklusif yang dimana dari bahasa asing dan juga kita gunakan dalam bahasa Indonesia, tetap juga bunyinya eksklusif. Yang dimana bagi tema pada hari ini saya katakan eksklusif itu adalah hoax. Biangnya hoax. Mengapa demikian? Di berbagai buku-buku terjemahan, eksklusif itu adalah sesuatu yang khusus, sesuatu yang berdiri sendiri. Ibarat, ya saya rasa kita tahulah artinya eksklusif. Seperti ada hanya satu sumber, seperti istimewa. Maka kalau ada sesuatu pemberitaan berdasarkan eksklusif, sesungguhnya itu adalah hoax. Nanti kita kaji lagi di lain kesempatan apa itu hoax, tetapi dalam artian umum di seluruh dunia mengatakan ini adalah bohong, palsu, fake, tidak benar dan lain sebagainya. Oke lah, kita ambil dulu itu. Mengapa saya langsung simpulkan bahwa eksklusif hoax? Karena sumbernya hanya satu-satunya, bahkan di beberapa buku terjemahan mengatakan tunggal, sumber tunggal di situ. Maka di dalam ilmu dasar jurnalistik, berita yang dapat menjadi pegangan itu bukan berdasarkan satu sumber. Langsung dari awal saja kalau ada berita dengan diawali dengan istilah eksklusif, tetapi ya masyarakat awam mengatakan itu hebat, itu seru. Saya rasa kalau untuk urusan topik lain ya seru ya, menggunakan dasarnya adalah sesuatu yang eksklusif ya. Mungkin dengan di dalam dunia kuliner, di dalam dunia seru kayaknya. Ini satu-satunya begitu ya. Tapi kalau di dalam dunia pemberitaan tidak dapat digunakan hal ini karena ini langsung menjadi hoax. Dia hanya satu sumber. Ilmu dasar pemberitaan adalah sinoptik, atau orang bilang ada sinopsis dan lain sebagainya. Mengapa ini? Saya hanya singkat-singkat cerita saja, nanti bisa dikaji sendiri. Sinoptik itu ibarat adalah optical, ya, cermin. Maka ini saya istilahkan kalau ada sumber di titik ini, maka ini mesti dicari dulu 3 minimal. Kalau di dalam sinoptik 3, tetapi di dalam hukum universal yang berlaku di dalam segala bidang, apalagi di dalam dunia hukum, itu minimal 2, pembuktian 2, saksi mata 2, biasalah standar. Siapa yang melihat, mendengar, merasakan, mengalami dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu umum sekali itu di dalam segala hal. Maka kalau kita mengambil di dalam dasar-dasar hukum tersebut, kan langsung tidak berlaku eksklusif ini, ya toh?
maka eksklusif ini sesungguhnya ya hoax. Oleh karena itu kalau mau mendapatkan berita ya yang katakanlah dapat dipercaya, itu dulu nanti saya kritisi itu. Ini dia memakai ilmu sinoptik. 3, kenapa? Ini cerminan seperti saling pantul. 3 ini tidak boleh saling berkenalan, bahkan ya tidak kenal satu sama lain, tetapi satu persatu membawakan satu peristiwa yang benang merahnya kok sama, gitu loh. Ah di sini si reporternya lah katakanlah gitu ya, gitu loh. Cari ini loh kok sama, itulah yang namanya news, gitu loh. Mendapatkan ini berita peristiwa dulu, peristiwa berita tersebut. Nah, maka dasarnya sudah didapat dengan teori sinoptik, maka itu akan dikatakan berita itu benar. Nah, saya agak bingung di dalam bahasa Indonesia dikatakan benar. Jangan salah paham. Di dalam bahasa lain, Inggris lah begitu, itu adalah right. Tapi belum tentu true. Benar itu. Benar apa? Peristiwa terjadi. Apakah konten peristiwa itu true? Itu lain cerita. Jadi ya memang kita karena miskin pembendaharaan kata di dalam language Indonesia, maka ini memang agak rancu. Kalau si reporter katakan di negeri orang mengatakan ya right, katakanlah dia lapor ke kantor berita dia kan, ya itu benar terjadi. Benar bagi mereka yang mempunyai banyak kosakata, itu bukan berarti betul peristiwa tersebut. Jadi baru right, benar terjadi, benar ada peristiwa. Tapi problemnya apakah peristiwa itu betul? Maksudnya ya ini agak susah di dalam bahasa Indonesia. Apakah peristiwa itu katakanlah saya ambil ilustrasi dah ya, perumpamaan begini. Kalau di satu negara ada anak panggil bapak ya, panggil bapaknya, bahkan panggil orang tua bapaknya, bahkan nama, hanya nama, nggak pakai pak, om, ya toh. Terjadi nggak peristiwa itu? Ya terjadi. Dibenarkan nggak? Ya di dalam negeri kita, di dalam budaya kita tidak kan, gitu loh. Tapi peristiwa itu terjadi, ya benar, gitu loh. Nah, ini agak-agak susah ini. Ya tapi ya saya rasa nanti kalau ada pertanyaan, komplain bisa di ruang komen kita diskusikan tentang hal ini. Karena kenapa saya agak terusik, karena banyak sekali para reporter senior begitu bangganya menggunakan kata dasar eksklusif di dalam untuk membangun narasi pemberitaan dia. Ini salah total ya. Karena kenapa? Nanti termakan oleh masyarakat awam, nanti akhirnya yang dikatakan, nah ini agak pusing saya mau katakan dalam bahasa Indonesia, yang right, yang true itu adalah ini agak bahaya nanti untuk di negeri kita ini, gitu loh. Karena pada saat dia mengucapkan right, sesungguhnya itu belum tentu true, gitu loh. Tetapi di dalam bahasa Indonesia kalau sudah katakan benar, ya kita telan benar aja udah, gitu loh. Ya, tapi apakah peristiwa itu dibenarkan? Nah itu dia agak-agak dapat memenuhi lah itu arti kata true itu. Ya, nah jadi syarat pemberitaan itu segalanya itu di dalam dunia hukum, di dalam dunia ilmu apapun itu sebetulnya minimal dua. Bahkan sinoptik itu mensyaratkan lah ya. Memang dia juga minimal 2 sinoptik, tetapi sangat ideal kalau 3 dari sudut yang berbeda. Itu dia sinoptikal, optikal itu cermin saring pantul, akhirnya ketemu pantulan-pantulan ketemu di satu titik, itulah right. Nanti setelah ini istilahnya nih wartawan pulang ke kantornya menggodok lagi baru mencari true or false-nya untuk membangun narasi suatu pemberitaan itu. Di situ baru nanti ketemu. Saya
nggak mudah dalam tempo menit untuk membahas tentang perbedaan ini ya, tapi mudah-mudahan bisa diterima diskusi sharing saya di video sosial media ini. Bila mana ada pertanyaan atau diskusi, silakan masuk di ruang komen. Saya ada di YouTube, nanti ada link ke sosmed lainnya, mungkin potongan-potongan diskusi video ini. Jadi simpulan terakhir adalah ya saya himbau lah kepada masyarakat banyak, pada saat jangan terkesima dengan kosakata yang kayaknya wow, kayak khusus, kayak apa. Dan please kepada reporter yang sudah digolongkan senior, kalau mereka bilang, oh saya anchor, saya reporter, saya baru wartawan, sebetulnya bagi para wartawan senior itu tertawa, itu dipilah-pilah begitu, gitu loh. Ya bagi di kampus-kampus yang fakultas jurnalistik nggak ada itu pembedaan daripada anchor. Itu nantinya ya di ujungnya itu hanya sebagai warna, tetapi inti dasar adalah news, how to report, yaitu namanya reporter, sang pewarta. Itu aja dulu. Jadi tidak ada yang namanya MC, host atau apa. Tapi ya ini yang harus kita perbaiki kalau negeri kita mau maju, kita mau knowledge kita setara dengan negeri-negeri yang sudah maju. Ayo, jangan dibodohi. Karena yang membodohi itu orang-orang pintar loh. Dan problemnya juga orang pintar itu sadarkah dia pun bodoh, begitu. Janganlah memperalat masyarakat awam yang tidak paham. Karena eksklusif itu langsung konotasinya orang berpikir bahwa wah hebat ini, dia telah menemukan sumber yang benar, dia telah mendapatkan satu-satunya berita yang benar. Semakin satu-satunya semakin salah di dalam dunia news reporter. Itu yang harus dicamkan. Ayo kita bahas, silakan siapapun dia, termasuk para wartawan senior yang sering menggunakan ini. Saya tidak menyebut nama. Para pemirsa video ini pasti tahu maksudnya siapa, dan juga kenapa ini dibuat tanggal 17 Desember, karena memang ada hal-hal yang lagi viral tentang news. Mari kita bahas supaya kita lebih beradab, seperti beradab di dalam dunia media sebetulnya begitu. Oke, thank you. And then next ada lagi berita-berita yang viral. Ini saya sedang membahas tentang Indonesia dan Israel sehabis ini. Thank you.